Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mutiah, 181012112015, kelas 2018A, Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati, NIM 181012112001 dari kelas A angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hadi Santoso dengan NIM 181012121113, kelas A angkatan 2018. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Meliana. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas B angkatan 2018. NIM saya 181012132006. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 181012112008 dari kelas B angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Fisika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang ramah di kelas inklusif. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apakah pendidikan inklusif itu. Pendidikan ialah sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sedangkan pendidikan inklusi adalah suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus dapat diterima di sekolah reguler yang berada di tempat tinggalnya, dan mereka mendapatkan berbagai pelayanan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Al-Kamaisi 2015, kunci untuk pendekatan inklusif adalah diferensiasi, diversifikasi konten, dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang merupakan esensi dari rasa hormat terhadap perbedaan individu. Bersamaan dengan itu, hambatan untuk perubahan adalah mispersepsi mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus dan peralatan khusus untuk mereka. Pembelajaran lingkungan pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi ramah. Dalam hal ini diungkapkan dalam dua buku, yakni dalam buku Pembelajaran Adaptif oleh Melinda 2013 dan oleh Dedi Kustawan 2013 dalam bukunya Pembelajaran yang Ramah. Dari kedua buku tersebut dapat diketahui bahwasanya pembelajaran yang ramah adalah pembelajaran yang mementingkan kepentingan beragam peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik, yang mana melalui pembelajaran ini diharapkan terciptanya suasana belajar yang aktif, efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Serta melalui pembelajaran yang ramah, peserta didik dapat termotivasi dan terdorong untuk fokus untuk mengembangkan potensi dan skill mereka. Mengenai pembelajaran yang ramah di kelas inklusif dijelaskan oleh Hermawan 2013, pendidikan inklusi ramah anak adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman tersebut dan melihat keberagaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pembelajaran yang ramah di kelas inklusif. Pendidikan ramah anak adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak dapat belajar dengan efektif. Namun, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa siswa sering mendapatkan tekanan dan merasakan ketidaknyamanan ketika pergi ke sekolah. Kondisi sekolah yang tidak layak dan lingkungan yang tidak nyaman menyebabkan anak rentan mendapatkan kekerasan fisik maupun secara verbal. Berdasarkan data yang diperoleh dari kumparan.com atas wawancara dengan Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti, menyatakan bahwa KPAI mencatat kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan masih banyak terjadi selama 2019.
Kekerasan yang terjadi seperti verbal, fisik, psikis, hingga seksual bisa dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan contoh kekerasan yang terjadi pada anak. Nah, KPAI mendapat sebanyak 44% kasus kekerasan dilakukan oleh oknum guru. Kemudian 13% kekerasan dilakukan oleh siswa ke guru dan 13% oleh orang tua siswa ke guru. Sementara kekerasan antar siswa cukup tinggi, yaitu 30%. Memperhatikan masalah yang telah disebutkan tadi, nyatalah betapa pentingnya pembelajaran yang berlandaskan keramahan dan tidak melupakan peningkatan disiplin dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Betapa pentingnya mode pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan menggunakan pembelajaran yang ramah anak. Berikut ini penjelasan mengenai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Selain itu, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa ini merupakan salah satu contoh pembelajaran yang ramah di kelas inklusif yang dapat diterapkan ketika mengajar. Sekian dari saya, salah hilapnya mohon dimaafkan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komponen pendukung sistem pembelajaran ramah. Kita berangkat dari pengertiannya dulu. Pendidikan inklusi merupakan proses menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran. Terdapat beberapa komponen pendukung sistem pendidikan ramah ini. Yang pertama, ada kebijakan sekolah ramah anak, yang artinya adanya deklarasi, adanya komitmen tertulis, surat keterangan tim sekolah ramah anak, program yang mendukung sekolah ramah anak. Kemudian ada pelaporan kepada dinas terkait seperti Disdik, Kemenak, KPPPA. Kemudian kebijakan tertulis yang mendukung kepenuhan hak anak lainnya. Yang kedua adalah sekolah ramah dan guru yang ramah. Sekolah yang ramah dan guru yang ramah terhadap anak merupakan contoh sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang ketiga adalah Resource Center atau pusat sumber. Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidik kebutuhan khusus yang profesional yang disebut sebagai guru kunjung, yang juga berfungsi sebagai pemandu asesmen atau pemberian pelatihan untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau sekolah ramah anak. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada suatu pendidikan tertentu. Yang kelima adalah dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam upaya optimalisasi potensi anak. Kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Sekian dari saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Model-model pembelajaran ramah di kelas inklusif. Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah khusus, terpisah dari teman-teman sebayanya. Dan perkembangan selanjutnya mengenai model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah model mainstreaming. Nah, dalam manajemen kelas sebagai upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan sebagai terwujudnya keterlibatan manajemen sekolah, maka sekolah akan berupaya mengembangkan model-model pelayanan dan memilih model yang pandang paling menguntungkan dan optimal bagi pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Ada 3 model, yaitu yang pertama konsultan model, yang kedua teaming model, dan yang ketiga
co-teaching model. Nah, ada model pembelajaran yang ramah meliputi dua model, yaitu model inklusif penuh dan model inklusif parsial. Selanjutnya, ada metode pembelajaran ramah di kelas inklusif. Sebenarnya, semua guru dapat membuat metode pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Di sini, kami memaparkan ada 10 metode pembelajaran, yaitu ada metode ceramah, debat, proyek, eksperimen, bermain peran, tanya jawab, ada karya wisata, demonstrasi, pemberian tugas, serta penemuan. Pada kelas inklusif, tentunya terdapat perbedaan antara siswa reguler dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Untuk siswa yang kategori anak berkebutuhan khusus, pembelajaran lebih kepada pemahaman dasar. Terkait metode-metode pembelajaran yang telah disebutkan, guru-guru dituntut untuk memiliki bekal mengenai proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau di kelas inklusif. Maka, guru harus memahami konsep pendidikan inklusi yang benar, memiliki kompetensi menangani dan mengajar anak berkebutuhan khusus, serta tersedia sumber dukungan di sekitar sekolah. Ya, telah berakhir penjelasan mengenai pembelajaran yang ramah di kelas inklusif oleh kelompok 6 dari program studi pendidikan fisika. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.